Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai perkembangan informasi dari Core DAO ya, atau Core Mining Satoshi atau Core BTCS ya. Nah, di sini informasinya sangat ramai karena di sini kita akan memasuki fase berikutnya ya, atau fase pendistribusian koin, dan di sini kita sedang memasuki countdown pada tanggal 8 Februari ya. Kemudian pada tanggal 6 nanti akan ada informasi seperti apa ya. Nah, tentu saja informasi demi informasi berkaitan dengan Core DAO memang layak untuk kita nantikan ya rekan-rekan. Karena di sini kita tinggal menunggu daripada hasil yang sudah kita mining ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga banyak sekali yang memberitakan dan ramai ya beberapa waktu yang lalu di media sosial, baik dalam Twitter, YouTube, dan media-media yang lain dari seluruh dunia yang juga ikut memberitakan tentang Core Coin ini, yang mana di sini juga berkaitan dengan harga ya. Nah, kalau kita lihat harga di sini mungkin akan menimbulkan semacam polemik baru ya. Jadi akan ada semacam pro dan kontra, karena di sini untuk masalah harga sampai saat ini intinya ya masih belum terlihat ya rekan-rekan. Sebelum nanti pada tanggal 6 atau pada tanggal 8 ya mungkin akan terlihat. Nah, kemudian di sini sebelum itu ya banyak sekali informasi yang beredar tentang harga koin Core. Itu ada yang menyebutkan di Binance ya minimal $6.500, kemudian Bak Metamask $6.000. Nah, kemudian di situ juga pernah Get.io ya sempat melistingkan, kemudian di take down kembali, harganya kisaran $5.000-an ya. Kemudian di sini yang baru-baru muncul ya adalah dari exchange OpenX rekan-rekan. Nah, OpenX merupakan exchange yang bisa dikatakan baru ya. Nah, di sini juga melisting koin Core. Nah, di sini kalau kita lihat harganya sekitar 1.200 ya, $1.200 rekan-rekan untuk satu koin Core ini ya. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah banyak yang mengetahui tentang OpenX ini ya, yang melisting koin Core dengan harga di atas $1.000. Nah, di sini juga dikutip daripada Satoshi ya rekan-rekan. Nah, di sini Satoshi Consensus atau Satoshi Core Community ya, yang merupakan salah satu daripada komunitas Satoshi atau Core di dalam Twitter ya. Pengikutnya sudah banyak, hampir 400 ribuan orang. Kemudian di sini informasi yang terupdate tentang OpenX Exchange ya, nanti rekan-rekan juga bisa melihatnya ya, yang mana di sini memberitakan informasi harga daripada koin Core $1.200. Kemudian di sini juga ada yang berkomentar ya. Nah, di sini yang berkomentar. Nah, di sini atas nama Bu Satoshi GM. Nah, dengan senang hati mengumumkan bahwa Wish Wallet dApps DAPP telah menyelesaikan integrasi awal dengan versi awal protokol OpenX. Versi uji sekarang tersedia di testnet ya, dan ikuti OpenX. Nah, ini network at Core DAO untuk mendapatkan testnetnya ya rekan-rekan. Nah, jadi di sini hanya sebatas informasi saja ya. Nah, kemudian yang paling menarik di sini juga ada atau semacam memberitakan informasi atau meretweet daripada Core DAO ya. Nah, di sini kalau kita lihat Core DAO Twitter resminya ya. Nah, di sini sempat memberitakan informasi yang paling update ya. Bersiaplah komunitas Core menjelang tanggal 8. Nah, bersiaplah untuk berita pengumuman kejutan menarik setiap hari. Nah, di sini akan ada kejutan menarik setiap hari ya rekan-rekan, sebelum nanti memasuki pada tanggal 8 Februari. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya coba untuk membuka daripada ini ya, OpenX Exchange rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita klik ya OpenX Exchange, tapi di sini keterangannya TOEX Exchange ya, TOEX Exchange ini rekan-rekan. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau kita klik ya, di sini ada Connect Wallet. Nah, di sini kita diarahkan untuk Connect Wallet ya, tapi di sini kita akan coba untuk melihatnya ya. Nah, di sini kita diarahkan untuk Connect Wallet. Nah, di sini harus menggunakan semacam Metamask ya rekan-rekan, dan di sini saya tidak mengkaitkan ya karena di sini masih belum resmi dan kita sebagai jaga-jaga ya, ini hanya sebagai bentuk informasi saja. Kemudian saya kembali saja. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini saya juga mencari informasi tentang OpenX ya, yang mana di sini sempat kabarnya heboh ya, yang melistingkan koin Core di atas $1.000. Dan di sini saya memasuki Twitter daripada Documenting Core ya. Documenting Core merupakan salah satu Twitter aktif yang memberitakan informasi yang bisa dikatakan bisa agak sedikit valid ya tentang informasi daripada koin Core ini, dan langsung saja kita ulas ya. Di sini menurut daripada Documenting Core ya, dan ini tidak benar ya rekan-rekan. Core memang belum terdaftar di bursa manapun. Kemudian OpenX belum mencantumkan Core, tetapi beberapa orang menyebarkan rumor secara luas ya. Ini adalah tangkapan layar dari versi demo OpenX ya, dan bukan antar muka terakhir ya. Ini hanyalah harga demo ya, bukan harga sebenarnya. Jadi di sini adalah harga testnet ya rekan-rekan, menurut daripada informasi Documenting Core di sini ya.
Nah, jadi kalau rekan-rekan nanti memasuki daripada OpenX ya, nah nanti kan akan kelihatan di sini ya, ini adalah harga yang ramai dibicarakan orang. Nah, di sini core ya. Nah, core tembus 1198 bahkan sampai 1200 dolar ya. Ini menurut daripada Documenting Core ini adalah harga demo atau testnet ya, bukan harga yang nyata ya. Nah, kemudian nanti apakah ini nyata atau tidak, yang pasti memang informasinya sangat mantap sekali ya berkaitan dengan CoinCore yang memang digadang-gadang harganya di atas 1000 dolar ya. Kemudian di sini kalau kita membahas masalah harga tentu akan banyak polemik ya, perdebatan, kontroversi antara yang setuju dan tidak setuju ya, dan itu memang wajar. Yang pasti nanti ketika rekan-rekan sudah ada harga resminya ya, yang penting jangan kaget ya, apakah harganya akan tinggi di atas 1000 dolar atau malah hanya sekitar 10 sampai 100 dolar saja. Kita masih belum tahu ya rekan-rekan. Nah, di sini hanya semacam prediksi saja ya. Nah, oke rekan-rekan, dan di sini untuk masalah daripada OpenX ya yang berkaitan dengan core. Nah, di sini juga dirilis atau diberitakan oleh Newsway ya. Nah, untuk informasi-informasi yang berkaitan dengan kripto seputar daripada core kemudian Pi Network yang diberitakan oleh Newsway, saya rasa di sini harus ditelaah ya, dan jangan ditelan mentah-mentah rekan-rekan, karena di sini informasinya kadang agak sedikit ngaco ya. Tapi di sini kita coba untuk mengulas dan membahasnya ya. Jadi menurut daripada Newsway, di sini OpenX bermitra dengan CoreDAO untuk membangun Web3 exchange ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan untuk website resminya ada di motorslink.com. Nah, di sini bisa diakses menggunakan VPN ya. Kemudian tujuan OpenX protokol yang baru dikembangkan untuk core adalah untuk memasok dan menciptakan pertukaran Web3 generasi berikutnya untuk perdagangan mata uang kripto. Kemudian di sini dapat dibuktikan protokol OpenX akan memberikan biaya rendah, likuiditas mendalam, hadiah tambahan, dan transaksi cepat lainnya, menawarkan pertukaran yang aman, cepat, transparan di seluruh blockchain core ya. Itu adalah visi atau misi daripada OpenX. Kemudian OpenX juga menawarkan fitur berikut ya, jadi biaya rendah tanpa gas fee, kemudian transaksinya cepat, penarikannya cepat ya. Nah, tidak seperti platform lain dari layer 2, tidak memerlukan masa tunggu sebelum, memungkinkan Anda untuk menarik uang Anda ya. Dan OpenX benar-benar diperbarui pertukarannya untuk digunakan di perangkat apapun ya. Kemudian di sini juga ada lingkungan tanpa kepercayaan, tidak diperlukan perantara. Nah, di sini mulailah berdagang hanya dengan menghubungkan dompet DeFi Anda. Kemudian Web3 di APPS terkenal karena kepercayaan dan karakteristik tanpa izin ya. Desentralisasi dan transparansi adalah dua strategi untuk mencapai hal ini. Berdasarkan prinsip-prinsip ini ya, OpenX telah meningkatkan efisiensi ke tingkat yang sama seperti cek ya Central Exchange dalam upaya mengembangkan pertukaran Web3 di masa depan ya. Dan di sini OpenX ya rekan-rekan, artinya di sini mungkin untuk semacam OpenX ya, ini merupakan salah satu exchange yang bersifat DEX ya, atau Decentral Exchange rekan-rekan, karena di sini kita harus menghubungkan wallet ya atau connect wallet. Nah, di sini menggunakan DeFi ya. Nah, di sini kemudian menggunakan Web3 di app atau decentral aplikasi ya. Nah, di sini mungkin harus connect wallet, dan di sini mungkin bersifat semacam decentral exchange ya rekan-rekan. Kemudian untuk masalah daripada OpenX dan lain-lain ya, kita tinggal nantikan saja informasi resmi dari pihak CoreDAO nantinya ya, semacam apa dan seperti apa ya. Dan jangan buru-buru kita langsung masuk dan connect wallet ya, karena kalau kita connect wallet itu memang sangat beresiko bisa terkena phishing dan lain-lain ya rekan-rekan. Di situ kita harus berhati-hati ya. Nah, maka dari itu kita tinggal nunggu saja informasi resmi dari pihak CoreDAO-nya nanti, karena kita tinggal menantikan saja untuk masalah distribusi dan berapa harga ya. Dan nanti ketika sudah terdistribusi dan sudah ada harga yang resmi, kita bisa melakukan trading di berbagai exchange yang sudah melistingkan ya, semacam OKX, kemudian ada Huobi dan lain-lain ya, dan di Bybit juga bisa ya rekan-rekan, kurang lebih seperti itu ya. Saya rasa kalau hanya untuk masalah tinggal pencairan itu sangat mudah sekali ya rekan-rekan. Yang penting itu adalah harganya ya, harganya itu berapa ya. Nah, kemudian tinggal landing saja di akun dompet kita masing-masing. Nah, ini kurang lebih seperti itu ya. Dan oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan memiliki pendapat, masukan, saran, dan apapun itu ya, nah, tentang hal ini, tentang informasi ini, nanti rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar ya, agar rekan-rekan yang lain juga bisa mengetahuinya. Kemudian untuk rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi yang menarik lainnya, dan tinggalkan like atau jempol rekan-rekan semuanya ya. Sekian dan terima kasih.